warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan nama anggota kelompok yang pertama, Dina Ria Zezika, yang kedua dengan saya sendiri Umi Kalsum, yang ketiga Kristina Tambunan, yang keempat Kristiani Lumban Raja, yang kelima Liskam Sandai. Yang pertama, perbedaan tanggung jawab akuntan keuangan dan akuntan manajemen. Akuntan keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar seperti pemegang saham, kreditor pemasok, serta pemerintahan. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, di mana aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan modal yaitu selisih antara aktiva dikurang hutang. Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu pertama, perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan. Yang kedua, mengevaluasi dan mempertimbangkan implikasi historikal dan kejadian yang diharapkan serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga, pengendalian menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktiva organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi dan mengadakan tindak koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Yang keempat, menjamin pertanggungjawaban sumber pengimplementasikan sesuatu sistem laporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang kelima, pelaporan eksternal ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Akuntan manajemen. Akuntansi manajemen yaitu penyatuan bagian manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, pengamanan aset guna menghasilkan informasi untuk pengguna internet seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan, pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, menjadi pertanggungjawaban sumber. Pelaporan eksternal ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. B. Kompetensi, confidentiality, integrity, and objectivity of management accountant. Etika adalah perilaku yang baik yang telah melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai pedoman hidup, baik dilakukan dalam kehidupan pribadi maupun sosial di masyarakat. Etika sangat lekat hubungannya dengan adat istiadat di lingkungan masyarakat untuk dijadikan suatu aturan bermasyarakat. Etika. Beberapa etika yang harus dilakoni diantaranya kompetensi, yaitu kompetensi, confidentiality, yaitu kerahasiaan, integrity, yaitu integritas, objectivity of management accountant, yaitu tujuan dari akuntansi manajemen. Kompeten serta kompetensi. A. Pengetahuan profesional adalah menunjukkan tingkat mahir keahlian profesional dalam pengetahuan akuntansi agar menjaga tetap terkini dengan perkembangan dan tren. B. Keuangan monitoring dan analisis adalah memantau dan mengumpulkan data untuk menilai akurasi dan integritas kuat dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku dengan peraturan dan sistem pengendalian internal. C. Pengambilan keputusan adalah penggunaan pendekatan yang efektif untuk memilih tindakan atau mengembangkan solusi yang sesuai untuk mencapai kesimpulan, mengambil tindakan dan konsisten dengan fakta-fakta yang tersedia.
D. Pengawasan adalah menunjukkan sifat disiplin, menetapkan standar kinerja, dan mengevaluasi kinerja dari karyawan untuk mempertahankan tenaga kerja yang beragam untuk mengelola dan memastikan kepatuhan dengan sumber daya manusia, kebijakan, dan prosedur. E. Komunikasi dan keterampilan interpersonal adalah menyampaikan informasi kepada perorangan atau kelompok dengan memberikan presentasi yang cocok untuk karakteristik dan kebutuhan penonton, menyampaikan informasi secara lisan atau secara tertulis kepada individu atau kelompok untuk memastikan bahwa mereka mengerti informasi dan peran, serta mendengarkan dan merespon dengan tepat kepada orang lain. Confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan harus terdefinisi dengan baik dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi harus diterapkan secara berhati-hati, khususnya untuk komputer yang bersifat standalone atau tidak terhubung ke jaringan. Aspek penting dari kerahasiaan adalah pengidentifikasian atau autentikasi terhadap user. Identifikasi positif dari setiap user sangat penting untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang menentukan siapa saja yang berhak untuk mengakses data tertentu. Contoh, akses kontrol model sangat berfungsi dalam menentukan jenis kontrol akses yang diperlukan dalam mendukung kebijakan keamanan. Model akses kontrol ini menyediakan view konseptual dari kebijakan keamanan. Hal ini akan mengizinkan kita untuk melakukan pemetaan antara tujuan dan petunjuk dari kebijakan keamanan Anda terhadap event yang spesifik. Proses dari pemetaan ini memungkinkan terbentuknya definisi formal dan spesifikasi yang diperlukan dalam melakukan kontrol terhadap keamanan. Singkatnya, akses kontrol model memungkinkan untuk memilah kebijakan keamanan yang kompleks menjadi langkah-langkah keamanan yang lebih sederhana dan terkontrol. Beberapa model yang berbeda sudah dibangun sampai dengan tahun ini. Kita akan membahas beberapa model yang dianggap unik pada bagian-bagian selanjutnya. Kebanyakan penerapan kebijakan keamanan melakukan kombinasi dari beberapa akses kontrol model. Integrity. Integritas atau integrity adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Seperti halnya kerahasiaan. Integrasi bisa dikacaukan oleh hacker, masquerader, aktivitas user yang tidak terotorisasi, download file tanpa proteksi, LAN dan program-program terlarang. Contohnya Trojan horse dan virus. Karena setiap ancaman tersebut memungkinkan terjadinya perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data atau program. Contoh untuk melindungi dari ancaman terhadap integritas. 1. Memberikan akses dalam kerangka need to know basis. 2. Pemisahan tugas atau separation of duties. 3. Rotasi tugas. Objective of Management Accountant. Tujuan dari akuntansi manajemen atau dalam bahasa Inggris Objective of Management Accountant. Sebelum kita membahas tentang akuntansi manajemen adalah profesi yang melibatkan bermitra dalam keputusan manajemen, membuat, merancang, perencanaan, dan kinerja sistem manajemen, dan menyediakan keahlian dalam melalui laporan keuangan dan kontrol untuk membantu manajemen dalam perumusan dan implementasi strategi organisasi. Creative Accounting. Akuntansi kreatif adalah penggunaan kemampuan tertentu oleh semua pihak untuk memahami pengetahuan akuntansi, termasuk standar, teknik, dan lain-lain, dan menggunakannya untuk memanipulasi semua proses pelaporan keuangan. Karena aturan profesional, ada beberapa kasus yang melibatkan akuntan yang berpartisipasi dalam proses akuntansi kreatif, pemerintah, asosiasi industri, dan lain-lain. Akuntansi kreatif melibatkan banyak manipulasi, penipuan, dan kesalahan penyajian laporan keuangan, seperti permainan pembukuan atau memilih untuk menggunakan metode alokasi untuk mempercepat atau menunda konfirmasi transaksi dari satu periode ke periode lainnya. Akuntansi kreatif dapat pada dasarnya mengacu pada permainan angka dalam laporan keuangan. Akuntansi kreatif bisa positif atau negatif, namun kecenderungannya banyak orang yang menganggap akuntansi kreatif ilegal karena ditujukan untuk perilaku ilegal. Fraud akuntansi.
Dalam dunia akuntansi, fraud merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Tindakan fraud tentunya bisa melanggar hukum karena ada di dalamnya terdapat berbagai unsur kecurangan. Jadi jelas sudah bahwa fraud merupakan suatu bentuk kecurangan atau upaya pelanggaran hukum. Secara keseluruhan, tindakan fraud dalam dunia akuntansi diartikan sebagai bentuk penipuan dan penyembunyian atas pelanggaran terhadap suatu kepercayaan yang telah diberikan pada orang tersebut. Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan criminal investigator. Kecurangan atau fraud perlu dibedakan dengan kesalahan atau errors. Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai unintentional mistake atau kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam pengelolaan transaksi, terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ait-ait jurnal, pencatatan debit kredit, pengistisaran, proses, dan hasil laporan keuangan. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan atau fraudulence. Istilah irregularity merupakan kesalahan penyajian keuangan yang disengaja atas informasi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.